Bicara tentang tata tertib wali ini. Supaya kita faham ya, ibu-ibu juga harus faham bahwasanya ibu-ibu tidak bisa menikahkan putrinya. Seorang wanita bercerai, umpamanya, anaknya ikut sama wanita ini. Kemudian anaknya ada yang melamar. Sang ibu merestui. Lalu sang ibu suruh anaknya menikah lewat hakim, nggak boleh. Bapaknya masih ada, bapaknya menikahkan. Kecuali tadi yang disebutkan. Syarat-syarat wali itu tidak ada di bapaknya. Bapaknya peminum umpamanya. Bapaknya nggak ngerti apa-apa masalah akad nikah, Ustaz. Nggak paham sama sekali umpamanya. Maka di situ baru dipindahkan. Kemudian yang menjadi wali pertama adalah wa yuqaddamu abul mar'a fi inkahiha. Bapak itu yang lebih utama untuk menikahkannya. Thumma wasiyuhu fi. Kemudian disebut ini, kemudian orang yang diwasiatkan sama bapaknya. Modelnya gimana? Mamai ana sebagai seorang ayah mengatakan, sudah fulan, ana titip anak-anak, antum yang nikahkan anak-anak. Sudah. Selama bapaknya hidup itu mungkin berlaku. Tapi kalau bapaknya mati nggak berlaku sudah. Bapaknya meninggal dunia, apakah orang yang dikasih wasiat bapaknya masih punya hak? Enggak punya hak. Karena sudah berpindah dengan kematian tersebut, yang menjadi wali secara otomatis sudah berpindah. Kalau masih hidup orang tua bebas, ayah bebas mengatakan. Dia wasiatkan fulan, tolong nikahkan putri ana. Ana wasiatkan kepada antum untuk menikahkan putri ana. Sudah, yang dikasih wasiat umpamanya, ana mau keluar negeri. Ana mau berangkat ke Madinah. Anak ada urusan di sana, mungkin 2-3 tahun nggak pulang. Sekarang mungkin mudah zaman dengan adanya alat telekomunikasi ya. Bisa telepon, bisa apa. Dulu kadang-kadang nggak bisa jumpa lagi, sudah. Sang ayah wasiat. Ana mau berangkat ke kota fulan. Ana wasiatkan antum kalau ada yang melamar putri ana. Yang secara agama lurus, secara akhlak mulia, antum nikahkan. Berangkat ana safar. Maka dia jadi wali. Ketika ada yang melamar dan sesuai dengan sifat yang dipesankan, dia nikahkan. Dia lebih berhak daripada anaknya kalau ada umpamanya. Daripada saudaranya. Daripada kakeknya. Setelah yang dikasih wasiat ini, thumma jadduha li abin wa in ala. Kakek dari pihak ayah. Kakek dari pihak ayah. Bukan dari pihak ibu. Karena sekali lagi, syaratnya kan memang harus laki. Jadi semuanya yang menjadi penyambung itu laki. Thumma ibnuha. Kemudian anaknya. Di beberapa mazhab mengatakan anak nggak bisa jadi wali. Tapi yang rajih anak menjadi wali. Anak atau cucunya. Mungkinkah nenek mau nikah? Mungkin jemaah. Anaknya sudah meninggal semua. Si nenek mau menikah. Ada cucunya yang baru lulus pesantren. Si cucu boleh menikahkan. Jadi anak, ketika anak nggak ada, cucu. Cucu nggak ada, baru thumma akhuha li abawain. Kemudian saudara seayah seibu, saudara kandung. Bicara saudara, saudara sekandung. Umumnya nggak punya saudara kandung, Ustaz. Yang ada saudara sebapak. Bisa menjadi. Tapi saudara seibu nggak bisa. Karena dia nyambung ini lewat perempuan, bukan lewat lelaki. Umpamanya seorang wanita punya anak perempuan. Kemudian wanita ini nikah lagi, punya anak laki. Anak lakinya ini nggak bisa menikahkan kakak perempuan dia. Kenapa? Karena dia saudara seibu, bukan saudara sebapak. Tapi kalau seorang ayah menikah, kemudian dia bercerai, dia punya anak perempuan. Si ayah menikah lagi, punya anak laki. Maka si anak laki ini berhak menikahkan kakak perempuannya. Ketika tidak ada saudara kandung ngomongnya. Tsumma banuhuma kadzalik. Kemudian disebutkan di sini anak-anak keduanya. Anak-anak keduanya artinya keponakan. Keponakan ini boleh menikahkan bibinya. Tapi Syekh mengatakan tertibnya nggak seperti ini. Yang lebih kuat adalah pamannya dulu.
Belum mengatakan summa ammuhuma. Enggak, afwan. Ini disebutkan summa banuhuma kadzalik, anak saudara, artinya keponakan. Keponakan yang menikahkan. Kemudian disebutkan oleh Syekh sini summa ammuhuma. Kemudian ammuha li abawain. Paman kandung dari pihak ayah sekali lagi. Kalau dari ibu itu bukan disebut am dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa Inggris dibedakan enggak? Saudara ibu sama saudara bapak. Sama aja. Terus di bahasa Indonesia? Paman. Sama ya. Ada, kalau mungkin di bahasa Jawa ada Pak D, ada Pak Le. Iya, kayaknya sama aja. Dalam bahasa Arab disebutkan, kalau disebut am, kalau disebut am itu adalah saudara dari pihak bapak. Kalau khol itu saudara dari pihak ibu. Maka ini tata tertibnya. Setelah tadi keponakan, anak saudara, kemudian pamannya, lil abawain, paman atau paman sebapak, summa banuhuma, kemudian baru sepupu. Jadi disini disebutkan keponakan, setelah keponakan, paman, nggak ada pamannya. Maka kita harus cari, masalah nikah ini bukan masalah, memang masalah ini mudah sekali sebenarnya, nggak ruwet seperti yang kita bayangkan. Tapi tetap ini sebuah akad yang mulia, yang syarat dan ketentuannya harus dipenuhi. Summa banuhuma, setelah itu tadi anak paman sepupu berarti. Paman yang nggak ada berarti ke sepupu. Ponakan nggak punya lari ke paman, paman nggak ada berarti ke sepupunya. Kemudian siapa yang paling dekat lagi dari pihak keluarga lelaki secara nasab, seperti masalah warisan. Ini disebutkan tentang tata tertib wali. Kemudian wali itu bisa jadi kalau nggak ada semuanya, maka yang pernah membebaskan budak bisa jadi wali. Anak punya budak perempuan, anak bebaskan. Ternyata budak ini nggak punya kerabat, dia budak dari negeri mana dibawa umpamanya. Ya sudah, anak berhak menikahkan dia. Itu wali, menjadi wali untuk dia. Tapi ketika nggak ada, baru sultan, pemerintah yang berhak menikahkan, jadi walinya.